مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم بمن أبدا مولاي صل خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين 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 فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مولاي صل على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yukrimul ulama wa yuwaqqirul ulama innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wal asfiya. Allahumma salli wa sallim wa taraham wa tahannan wa takarram wa ta'azam ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa tabibi qulubina Muhammad wa syafi'ina Muhammad wa munqidhina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syadid lisani wa di qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kita sama-sama muliakan Sahibul Bait, Abah Yayat sekeluarga,
dan juga para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawasul dengan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertadarruk, beribtihal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan para auliyaillah. Mudah-mudahan kita semuanya pada Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang ahli istiqomah. Dijadikan orang yang ahli istiqomah, karena istiqomah adalah sesuatu yang mahal yang enggak Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang, kecuali kepada orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Dan mudah-mudahan kita dengan wasilah kita duduknya di sini, ya insya Allah duduknya di sini kita memohon kepada Allah Ta'ala dengan barokah para aulia Allah, sebagaimana Maha Guru saya Al-Alim Al-Lama Al-Habib Abdul Rahman menjelaskan bahwa tatkala diceritakan para wali-wali Allah, tatkala dibaca manaqib-manaqibnya para asfiya Allah, maka Allah Ta'ala turunkan nafahat wal barakat. Di dalam satu riwayat mengatakan al-hikayat jundun junudun mujannadah. Cerita-cerita para aulia dan cerita-cerita para aulia, para asfiya dan para anbiya adalah bagikan tentara-tentara yang berkumpul. Tatkala kita membacakan manaqibnya para aulia, manaqibnya, sirahnya para anbiya, maka di situ para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala berkumpul. Bahkan para wali-wali Allah Ta'ala berkumpul. Ya, untuk apa? Untuk memberikan kita semua syafaatnya. Untuk memberikan kita semua barokahnya. Kita butuh barokah, kita butuh syafaat, kita berdoa di para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulama mengatakan bahwa amalan yang tersisa yang bisa kita andalkan pada akhir zaman ini yaitu dua. Yang pertama yaitu as-salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua at-ta'alluq wa tabarruk ila auliyaillah, yaitu mencintakan hati kita kepada para wali-wali Allah, ya, dan kita mengambil barokah dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya mungkin masya Allah sulit untuk kita dapatkan, ya, dengan berbagai hal yang mungkin kita tidak bisa meninggalkannya, salah satunya dosa, ya, akan tetapi dua amalan ini, yaitu salah satunya sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah tadi kita sudah baca sirah, membaca Mahlul Qiyam yang isinya adalah sholawat dan salam dan bertadaruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sesingkat mungkin kita baca burdah. Mudah-mudahan ini sebagai satu sebab Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Allah Ta'ala menurunkan barokahnya kepada kita semuanya, dan kita semuanya, ya, mendapatkan syafaat yang asalnya hati kita kotor, pulang dari sini menjadi bersih. Karena ulama mengatakan inna awliya Allah, inna asfiya Allah yurabbuna talamidhahum bin nadar. Ya, sesungguhnya para wali Allah Ta'ala itu mendidik murid-muridnya, mendidik pencinta-pencintanya, mendidik orang-orang yang bertawassul kepadanya dengan nadar, dengan cuma dilihat saja cukup. Ya, dilihat saja cukup. Ya, dilihat, insya Allah kita semua jadi orang yang soleh. Amin. Insya Allah kita jadi orang-orang yang soleh, menjadi orang yang masya Allah bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, bisa mengamalkan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam satu penjelasan daripada Maha Guru saya bahwa para wali-wali itu tatkala ditawasuli, para wali-wali itu tatkala dibaca kitab-kitabnya, dibaca karang-karangannya, dibaca tawasul-tawasulnya, mereka itu ridho dan cinta kepada orang yang membaca kitabnya. Bahkan yahduruna, mereka menghadiri kepada majelis yang di situ dibacakan wiridnya.
menghadiri di majlis yang di situ dibaca manaqibnya, menghadiri yang mana di majlis tersebut dibaca kitab-kitab karangannya. Ya, kita membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jelas. Ini kumpulan Sayyidina Imam Ja'far Al-Barzanji. Ya, kumpulan Sayyidina Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dua wali besar semuanya. Ya, bahkan Abdul Wahab di dalam satu riwayat mengatakan, ya, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini kalau kita panggil namanya, maka akan digobol hajatnya orang yang memanggil namanya. Saking tingginya magomnya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Alhamdulillah, kata maha guru saya, ya, kita semuanya adalah cucu murid daripada Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, ini saya kasih tahu ini. Ya, kasih tahu. Kenapa? Dulu pada zaman yang mulia Samatul Sadul Imam Kutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Haqi, salah satu keistimewaan yang mulia itu, ya, keistimewaan yang mulia ini yaitu beliau tidak diam, ya, atau bertawassul kepada satu wali kecuali semua para wali itu rebutan datang kepada beliau. Ya, makanya beliau sering kali tatkala wirid, sudah, cukup. Sering beliau mengatakan ini. Kenapa? Karena ribuan bahkan jutaan wali-wali datang ruhnya kepada beliau. Ya, kata beliau, saya sibuk ingin mengamalkan amal ini, mengerjakan wirid ini, tapi masya Allah nggak bisa karena wali-wali datang kepada saya, katanya. Ini salah satu keistimewaan maha guru saya. Mudah-mudahan kita mendapat barokah beliau semuanya, kita dikumpulkan dengan beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini penting kita pelajari. Ya. Jadi pada suatu waktu, ya alhamdulillah, ya saya sambungkan semuanya insya Allah kepada maha guru saya. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan oleh beliau dengan beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, kata maha guru saya ini, ya, dengan sanad mustasil bahwa yang mulia tatkala beliau itu membaca satu kitab atau tawasul itu, datang rohnya Imam Al-Kutub Abdul Wahab Asy-Sya'rani, datang langsung. Ya, ya kalau jadi wali-wali nggak aneh begini, nggak aneh. Ya, kok didatangi para wali, didatangi malaikat dan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering. Ya. Apa yang dikatakan sekelumit dari penjelasan dari maha guru saya? Anta min talamidhi, katanya. Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau itu paling alimnya pada zamannya. Tidak ada seorang pun yang melebihi ilmunya daripada Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani pada zamannya. Ya, beliau adalah muridnya Imam Jalal Asyuti. Ya, masya Allah. Jadi kata beliau, anta min talamidi. Kalau beliau mengatakan begitu bahwa yang mulia Samatul Sadul Imam Kutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Haqi, beliau adalah murid daripada Imam Abdul Asy-Sya'rani, berarti kita yang mau menyambungkan hati kita kepada beliau, kita yang mau mempelajari daripada ilmu-ilmu beliau, kita yang mau menyambungkan hati kita kepada beliau, termasuk daripada murid Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya. Saya sebutkan ini biar kita mendapatkan nafaat, barokat, imdadat, ya, dari auliaillah. Jadi kita tahu, jadi kita ada hubungan yang erat kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang dibahas ini. Jarang dibahas. Ini pembahasan masya Allah, ya, masalah batiniyah jarang dibahas. Tapi harus kita ketahui bahwa kita baca maulid, kita baca manaqib, kita baca karangan wali-wali, biar tahu bahwa tatkala kita baca manaqib, tatkala kita baca maulid, tatkala kita baca kitab-kitab para aulia, hati kita lagi bersambung dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lagi dipandang oleh wali Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi ibadan lau nadaru limri'in as'aduhu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba, kalau hamba tersebut, wali-wali tersebut melihat kepada seseorang, maka dengan pandangan wali Allah Ta'ala itu bisa menjadikan orang yang dipandang menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Lah kita baca manaqib ini bukan apa? Cari selamat. Kita baca manaqib ini bukan apa? Bukan ingin makan-makan, tidak. Cari syafaat dari para wali-wali Allah. Ya, para wali Allah. Jadi kita ini masya Allah, mudah-mudahan kita jadi orang istiqomah. Amin. Ya, kita nggak mungkin kosong pulang dari insya Allah kita mendapatkan barokah. Lah keberkahan yang kita dapat, nafahat yang kita dapat, menurut kadar keyakinan kita berbeda-beda ini. Ya, berbeda-beda ini barokah yang kita akan dapatkan nanti. Menurut kadar keyakinan hati kita, menurut kadar ta'alluq hubungan hati kita kepada wali yang kita sebutkan namanya.
Ya, makanya sering sekali saya sampaikan di mana-mana pun, ya saya banyak majelis manakib sering saya sampaikan. Untuk apa? Biar hati orang yang mendengar cerita ini mempunyai ikatan yang erat kepada wali-wali tersebut. Sehingga tidak tanggung-tanggung mendapatkan barokah, tidak tanggung-tanggung mendapatkan doa, tidak tanggung-tanggung mendapatkan naf'at daripada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini. Jadi kita nanti hadir maulid, ya harus kita pakai adab. Apalagi baca manakib. Awas, kata maha guru saya, tatkala baca manakib berbeda syafaqahnya, kasih sayangnya seorang wali dengan kasih sayang Nabi berbeda jauh, nggak bisa dibedakan. Apa maknanya? Tatkala kita baca maulid, ya bisa ngobrol, bisa tertawa. Mungkin Nabi Muhammad SAW memahami karena saking tingginya kasih sayangnya. Tapi kalau baca manakib, hati-hati. Ya. Disebutkan nama wali-wali, hati-hati. Disebutkan daripada nama itu perangai seorang soleh, hati-hati. Karena bukan solehnya itu, bukan walinya itu yang mendoakan kita. Allah yang gak rela walinya disepelekan. Allah yang gak rela walinya disepelekan. Ya, kata Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan barang siapa yang meremehkan kepada ar-rijal, para aulia Allah, ya, maka dia akan menjadi orang yang diremehkan di sisi para wali-wali Allah SWT. Bukan mereka meremehkan, tapi Allah SWT yang gak rela kekasihnya diremehkan oleh orang-orang yang lain. Nah, gitu. Jadi kita harus ketahui. Jadi kita harus menghadiri manakib, menghadiri maulid, harus kita mempunyai adab. Ya, Masya Allah. Wali-wali begitu. Ya, kriterianya begitu. Ya. Salah satu saya mendapatkan cerita, ya, daripada Yang Mulia Samatul Ustaz Abdul Rahman, cerita ada seorang wali. Ya, seorang wali besar, Qutbul Kabir, Sahibul Barakat. Ya, Qutbul Kabir, muridnya luar biasa, Imam Dasuki muridnya. Imam As-Sawi muridnya. Masya Allah, ini murid-muridnya luar biasa. Ya, dan lain sebagainya. Salah satunya, ya mungkin namanya sama. Ya, tapi isinya berbeda. Yaitu Al-Imam Ahmad Ad-Dardiri Al-Khalwati. Tidak tahu, malah betul. Mang Dardir ngambil di mana ini ya? Nyopet di mana itu? Ya. Syekh Ahmad Ad-Dardiri Al-Khalwati. Masya Allah. Beliau, Masya Allah. Beliau itu menitipkan asrornya, menitipkan barokatnya di dalam wirid-wiridnya. Itu salah satu wali. Abul Barokat, wali Masya Allah luar biasa itu. Ya. Ya. Salah satu dari tawasul yang harus kita ketahui kepada beliau itu Masya Allah, ya sangat luman, ngerti luman ya. Memang wali punya apa kelebihan masing-masing. Ya, bukan Nabi itu tidak sakho, tidak dermawan. Semua para aulia itu mempunyai sifat dermawan, tapi sifatnya berbeda-beda. Seperti maha guru saya paling nggak mau kalau dimintai apa itu uang. Paling nggak mau kalau kita ziarah ke Malang jangan sampai minta uang, jangan menyebutkan dunia dia orang beliau itu. jangan marah beliau. Ada wali juga ya yang mana sifatnya itu luman. Ya kalau apa itu orang yang minta hajat langsung dikabul. Iya, lewat beliau. Kalau maha guru saya paling nggak mau. Karena tatkala masa hidupnya beliau itu kalau ngomong dunia, ngomong duit langsung tidur beliau. Gitu. Langsung tidur. Bahkan Yang Mulia Mahafid itu selalu diperhatikan ya kalau ada tamu, ada siapapun ya datang ya setelah tamunya pulang tanya, ngomong apa tadi? Kalau ada ngomong secuplik dunia, saya punya mobil, saya punya langsung suruh tobat sehari semalam. Itu. Bukan menembak. Beliau itu nggak kenal uang. Ya, megang uang ya, bajunya kena uang ya. Ghusil hadzal bahthab. Ya, asobul wasakh katanya. Cuci baju ini ya, karena sudah menimpa kotoran katanya. Gitu mah guru saya. Ya, kalau kita dicium uang kan lain peletakan. Ya, wali begitu wali begitu. Nah, salah satu wali yang luman dalam uang. Ya, ada suatu waktu beliau itu meninggal sudah 400 tahun yang lalu. Ya, ada wirid-wiridnya, salah satunya karangannya banyak, karang sholawatnya. Salah satunya sholawat Tibil Qulub. Ya, kan jarang, siapa yang tahu? Ya, pengkarangan apa itu Tibil Qulub siapa yang ngarang? Ya, di riwayat kata guru saya itu Al-Imam ya Qutbul Kabir, ya Qutbur Rabbani. Beliau itu cucu daripada Sayyidina Umar. Bukan Habib, bukan. Cucu Sayyidina Umar punya cucu yaitu Sayyidina Imam Al-Qutub Ahmad Ad-Dardiri Al-Khalwati.
Ya, Ad-Dardiri Al-Khalwati. Nah, ini Al-Barbisi mungkin ya. Ya gitu. Ya. Aluminium. Alkohol. Ada Alteko dia ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah ini. Nah, jadi salah satu amalia dari Imam Ad-Dardiri, saya sampaikan ini, saya mendapat ijazah dari beliau. Ya barang siapa membaca sholawatnya beliau, walaupun 10 kali setiap hari, ya nggak mungkin jadi orang miskin. Akan ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini. Ya, ini salah satu daripada keberkahan daripada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Panjang ceritanya. Ini kalau saya panjang terlalu panjang enggak enak kan ya? Ya sudah 20 menit sudah enggak kerasa. Ya. Ya, jadi salah satu daripada ijazah yang diterima guru yaitu guru saya sholawat Ad-Dardiri. Ya, bagaimana sholawatnya? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil aba wal ummahat. Ya, ini ijazah di maha guru saya sampaikan. Ya, bukan kenapa untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada beliau semuanya. Kita menjadi orang-orang yang digabul hajatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita baca, kita tulis, ya, diamalkan walaupun 10 kali. Kata Imam Al-Qutub Habib Ahsan Natos mengatakan, enggak mungkin orang fakir, orang yang istiqomah membaca ini walaupun 10 kali setiap hari. Ya, ikutin saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil aba wal ummahat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil aba wal ummahat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil aba wal ummahat. Ada zaman dulu orang yang sudah pailit. Orang pailit, ya namanya orang pailit, bukan pelit, pailit, bangkrut lah ya. Ya dikasih amalan oleh seseorang guru untuk mengamalkan sholawat ini karangan Al-Imam Ahmad Ad-Dardiri Al-Khalwati. Ya, mengamalkan. Ya, kemudian diamalkan tidak lama, kemudian ada orang tua datang kepada beliau. Datang kepada orang yang ngamal itu. Datang, ya, orang soleh mungkin ya. Datang, ya, ngasih uang yang gak ukuran, orang tua. Ya, ngasih uang yang enggak ukuran. Ya, dengan sebab membaca sholawat itu. Dikasih atau enggak ini uang gitu. Ringkas cerita, kemudian mungkin setahun 2 tahun, fotonya ada. Imam Ahmad Ad-Dardiri, fotonya ada. Ya. Beliau itu singgah ke tempat seorang soleh. Ya, seorang soleh. Kemudian lihat fotonya itu Ya, orang tua yang mana pernah dilihat ya, oleh orang tadi itu tatkala di masjid mengamalkan amalan karangan Imam Ahmad Ad-Dardiri. Apa katanya? Ini siapa katanya? Ya, kata orang yang itu ini adalah Imam Ahmad Ad-Dardiri. Saya mimpi langsung saya lukis katanya. Ya, Masya Allah. Itu padahal zaman sudah 200 tahun yang lalu meninggal. Tahun kemarin datang kepada saya ngasih uang sekian. Ya, ternyata Masya Allah masih hidup. Itu wali begitu. Ya, wali begitu, menolong daripada orang yang bertawasul kepadanya seperti tatkala hidupnya. Syekh Abdul Qadir juga begitu. Ya, Faqil Muqaddam Muhammad Ali Ba'ali begitu. Para wali ashabud darak, asbabul mutasarrifin, itu wali-wali begitu. Menolong daripada orang yang bertawasul kepadanya seperti menolong tatkala hidupnya. Tapi tadi itu harus kita punya ta'aluk benar-benar kepada wali, harus punya keyakinan yang benar-benar, tidak ada keraguan-raguan. Baru benar-benar datang. Ya datang, tapi kita nggak merasakan kedatangannya beliau. Tidak langsung tahu bagaimana keutamaan ya tatkala bertemu dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Saya ceritakan begini biar punya keyakinan bahwa tatkala saat ini ya kita ngomong, kita duduk di depan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bukan kata saya, bukan 10, 2, ratusan dalil tentang hal ini. Dalam satu hadis yang pernah disampaikan oleh maha guru saya yang mulia Samatul Sadul Imam Al-Qutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bulqih sebagai pendorong kita, mudah-mudahan kita tambah rajin membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Ya, man waqqara aliman waqqarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan orang alim, apalagi seorang wali, ya jami' ya bainal ilm wal wilayah, yang mengumpulkan ya di antara makom keilmuan dan makom derajat sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, man waqqara aliman waqqarahu Allah yaumil qiyamah. Barang siapa yang memuliakan orang alim, ya, maka Allah Ta'ala muliakan kelak dia pada hari kiamat. Wa man labba aliman. Barang siapa yang menjawab panggilannya orang alim. Insya Allah kita semua yang hadir di sini menjawab panggilannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Insya Allah hadirnya kita di sini tertulis di buku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita akan mendapat syafaat beliau. Kita akan mendapatkan doa beliau. Kita akan mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Man labba aliman. Barang siapa yang menghadiri, yang menjawab panggilannya orang alim, labbahullahu yaumal qiyamah. Maka kelak Allah Ta'ala akan menjawab panggilannya kelak pada hari kiamat. Apa panggilan kita? Minta surga. Akan dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata saya, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Cukup, ini satu amalan buat kita pegang. Ya, kita tambah getol, ngaji. Tatkala kita getol, hadir maulid Nabi Muhammad SAW. Kita getol, hadir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita getol kepada hadir haul-haulnya para aulia karena mengamalkan hadis ini. Ini setetes, sekelumit ya dari sekian banyaknya fadilah tatkala kita cinta dan tatkala kita bertawasul dan tatkala kita cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sandarkan keinginan kita. Ya, Allah Taala beritahu apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan dengan barakah Syekh Abdul Qadir Jailani hajat kita digabul Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting yang harus kita utamakan, mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan anak cucu kita semuanya ya dijadikan orang yang soleh-solehah, dijadikan orang yang soleh-solehah, dijadikan orang yang soleh-solehah. Bijai Sayyidil Bariyah wa bibarri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dzil karamah. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.